Saya dari kelas 2C Farmasi, Politeknik Harapan Bersama, Kota Tegal. Di sini saya akan membahas tentang bagian-bagian dari struktur saraf. Sebelum memulai ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dalam sebuah sistem saraf manusia. Sel saraf berfungsi menghantarkan impuls listrik dari suatu daerah rangsangan atau stimulus. Sistem saraf dibentuk oleh jutaan sel saraf. Sebuah sel saraf mempunyai satu badan sel yang mempunyai sebuah sitoplasma ataupun juga mempunyai nukleus atau inti sel. Delapan bagian penyusun sel saraf. 1. Dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari bagian badan sel yang terlihat seperti berbentuk tonjolan bercabang. Dendrit berfungsi menerima dan juga menghantarkan rangsangan dari sebuah badan sel. 2. Badan sel. Badan sel merupakan bagian terbesar dari sebuah sel saraf yang mengandung banyak komponen yang sangat penting. Di dalam badan sel tersebut terdapat sitoplasma, nukleus, dan juga nukleolus. Badan sel bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke arah akson atau neurit. 3. Inti sel atau nukleus. Inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. 4. Akson. Akson atau neurit merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti bentuk penjuluran dari badan sel. Akson atau neurit mirip dengan dendrit. Bedanya ialah akson atau neurit hanya ada satu buah dan berukuran lebih besar serta lebih panjang. Akson berperan dalam menghantarkan sebuah impuls dari badan sel menuju ke arah efektor seperti sel otot maupun sel kelenjar. Untuk menjalankan fungsinya, di dalam neurit tersebut terdapat suatu struktur yang disebut dengan neurofibril. 5. Selubung milin. Selubung milin ialah selaput pembungkus neurit. Selubung milin tersusun dari sebuah lemak. Selubung milin mempunyai segmen-segmen dan juga lekukan yang ada di antara dua segmen, disebut nodus Renville. Selubung milin ini juga dikelilingi oleh bagian sel sahwan. Fungsinya yaitu untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls serta mempercepat hantaran sebuah impuls yang masuk. 6. Sel sahwan. Sel sahwan adalah sel yang mengelilingi bagian selubung milin. Nama dari sel tersebut diambil dari nama penemunya, yaitu Theodore Sahwan, seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Sel sahwan akan menghasilkan sebuah lemak yang membungkus bagian neurit berkali-kali lipat sampai terbentuknya sebuah selubung milin. Sel sahwan berfungsi juga untuk mempercepat jalannya suatu impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan juga membantu regenerasi yaitu dari neurit.
7. Nodus Renvir. Nodus Renvir adalah sebuah bagian antara dua segmen dan selubung myelin. Nodus Renvir berfungsi juga sebagai loncatan impuls saraf agar bisa sampai lebih cepat ke tempat tujuannya. 8. Ujung akson. Ujung akson atau akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. Jalannya rangsang pada sel saraf dari reseptor. Dendrit menerima rangsangan dan menghantarkan rangsangan tersebut ke badan sel. Dari badan sel diteruskan ke akson dan kemudian ke ujung akson. Selanjutnya akan diteruskan ke otak atau sumsum tulang belakang untuk mengolah respon. Bentuk sel saraf dibagi menjadi 3: bipolar, unipolar, dan multipolar. Perbedaan bentuk sel dapat dilihat dari letak komponen penyusunnya. Neuron unipolar disusun oleh dendrit, akson, dan badan sel yang terletak pada bagian pinggir. Seperti yang terlihat pada gambar, neuron unipolar mempunyai satu cabang pada badan sel sarafnya. Selanjutnya cabang tersebut akan terbelah dua, sehingga bentuk dari neuron unipolar akan menyerupai huruf T. Satu belahan cabang berperan sebagai dendrit, sementara yang lain sebagai akson. Fungsi dari neuron unipolar adalah sebagai neuron sensorik, yaitu pembawa sinyal dari bagian tubuh atau sistem saraf perifer menuju ke sistem saraf pusat. Neuron bipolar memiliki bentuk yang hampir sama dengan neuron unipolar. Perbedaannya terletak pada badan sel yang berada di tengah, seperti yang terlihat pada gambar. Penamaan neuron bipolar dikarenakan bentuknya membentuk dua cabang pada bagian badan sel. Bentuk neuron bipolar mempunyai dua cabang pada badan sel sarafnya di sisi yang saling berlawanan. Cabang yang satu berperan sebagai dendrit, sementara yang lain berperan sebagai akson. Fungsi neuron bipolar adalah sebagai interneuron, yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Neuron multipolar adalah jenis neuron yang pada umumnya banyak dijumpai. Pada neuron multipolar, terdapat satu buah akson yang terhubung oleh banyak jumlah dendrit. Bentuk neuron multipolar mempunyai dendrit lebih dari satu, namun hanya memiliki sebuah akson. Fungsinya yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain dari tubuh, seperti otot, kulit, maupun kelenjar. Skema terjadinya gerak. Ada dua jenis gerak, yaitu gerak sadar dan gerak tak sadar. Gerak tak sadar atau gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara tidak sadar dan tidak melalui otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang, merupakan respon segera setelah adanya rangsangan. Gerak sadar adalah gerakan yang terjadi secara sadar dan melalui otak. Informasi atau hal yang akan kita lakukan diolah terlebih dahulu di otak kita. Contoh dari gerak sadar dan gerak refleks. Contoh dari gerak sadar yaitu gerakan ketika kita mengambil suatu barang.
Contoh dari gerak refleks atau gerak tak sadar, yaitu gerakan yang terjadi ketika kita mengedipkan mata bila ada debu yang masuk. Jenis-jenis saraf berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3. 1. Sel saraf sensorik. 2. Sel saraf motorik. Dan yang ketiga, sel saraf intermediate. Sel saraf sensorik berperan dalam menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensorik berhubungan dengan saraf asosiasi atau sel saraf motorik berfungsi dalam mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar. Hasil yang diterima sel saraf motorik dari sistem saraf pusat berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Sel saraf intermediate atau yang biasa disebut sebagai sel saraf penghubung berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya. Letak sel saraf intermediate banyak ditemukan di dalam sistem